Mayor Jenderal D.H. Pandjaitan, pahlawan revolusi, prajurit yang teguh dalam iman dan pengabdian. Pertama, pendahuluan Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan atau D.I. Pandjaitan merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September ke 1965. Ia dikenang bukan hanya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki integritas, keberanian, kedisiplinan, dan kehidupan religius yang kuat. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bahwa kepahlawanan bukan semata-mata tentang kemenangan di medan pertempuran, melainkan tentang kesetiaan kepada bangsa, keberanian mempertahankan prinsip, dan kesediaan mengorbankan diri demi kepentingan yang lebih besar. Kedua, sejarah singkat D.I. Pandjaitan. Beliau lahir di Balige, Tapanuli, Sumatera Utara, pada 9 Juni ke 1925. Pada masa mudanya, Indonesia berada dalam situasi perjuangan menuju kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pandjaitan ikut mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia kemudian meniti karier militer dan dipercaya menduduki berbagai jabatan penting dalam tubuh Angkatan Darat. Kemampuan, kedisiplinan, dan pengabdiannya membuat kariernya terus berkembang hingga mencapai pangkat Mayor Jenderal. Ia pernah dipercaya menduduki jabatan penting dalam struktur pimpinan Angkatan Darat. D.I. Pandjaitan juga dikenal sebagai seorang perwira yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan, profesionalisme, dan pembinaan kehidupan prajurit. Ketiga, D.I. Pandjaitan dalam peristiwa ke-1965 pada malam menjelang 1 Oktober 1965. Situasi politik dan keamanan Indonesia berada dalam keadaan sangat genting. D.I. Pandjaitan, yang ketika itu menjabat sebagai Deputi 3, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, menjadi salah satu sasaran penculikan. Pasukan datang ke kediamannya di Jakarta. Dalam situasi tersebut, Pandjaitan tetap menghadapi keadaan dengan keberanian. Ia kemudian dibawa oleh kelompok penculik dan akhirnya gugur. Jenazah D.I. Pandjaitan kemudian ditemukan di lubang buaya bersama sejumlah perwira Angkatan Darat lainnya. Ia gugur pada usia sekitar 40 tahun. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan revolusi kepadanya. Keempat, kepribadian dan keteladanan. D.I. Pandjaitan dikenal sebagai pribadi yang memiliki perpaduan antara ketegasan sebagai prajurit dan kedalaman kehidupan spiritual. Beberapa nilai yang dapat diteladani dari kehidupannya antara lain: A. Keberanian. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi mampu tetap berdiri teguh ketika menghadapi ancaman. B. Disiplin. Seorang prajurit tidak dapat menjalankan tugas besar tanpa kedisiplinan. Bagi Pandjaitan, pengabdian membutuhkan ketertiban, tanggung jawab, dan konsistensi. C. Integritas. Pangkat dan jabatan tidak mempunyai arti apabila seseorang kehilangan prinsip. Keteguhan dalam memegang nilai menjadi salah satu warisan moral Pandjaitan. D. Pengorbanan. Ia menunjukkan bahwa pengabdian kepada negara terkadang menuntut harga yang sangat mahal, bahkan kehidupan. E. Iman dan spiritualitas. Kehidupan religiusnya memberikan gambaran bahwa kekuatan seorang manusia tidak hanya berasal dari kemampuan fisik dan intelektual, tetapi juga dari keyakinan batin yang membuatnya teguh menghadapi cobaan. Kelima, filosofi D.I. Pandjaitan. Jika direnungkan secara filosofis, perjalanan hidup beliau dapat dimaknai melalui prinsip: pangkat adalah amanah, keberanian adalah kewajiban, dan pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Dalam perspektif filsafat kehidupan, seorang pemimpin tidak dinilai terutama dari seberapa tinggi kedudukannya, tetapi
dari seberapa besar tanggung jawab yang sanggup dipikulnya. D.I. Pandjaitan memberikan gambaran bahwa manusia memiliki 3 hubungan penting. Hubungan dengan Tuhan akan melahirkan iman dan keteguhan batin. Hubungan dengan sesama akan melahirkan kepedulian dan tanggung jawab. Hubungan dengan bangsa dan negara akan melahirkan pengabdian dan pengorbanan. Ketiganya membentuk karakter seorang manusia yang utuh. Keenam, filosofi dalam perspektif. Filsafat Jawa. Walaupun D.I. Pandjaitan berasal dari tanah Batak, nilai perjuangannya dapat direnungkan melalui beberapa prinsip universal. Dalam filsafat Jawa, khususnya konsep sepi ing pamrih, rame ing gawe, maknanya adalah bekerja dan mengabdi dengan sungguh-sungguh, tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai tujuan utama. Semangat tersebut memiliki kedekatan dengan kehidupan seorang prajurit yang menempatkan tugas di atas kepentingan pribadi. Filosofi lainnya adalah memayu hayuning bawono, artinya ikut menjaga keselamatan, ketentraman, dan kebaikan kehidupan. Dalam konteks kepahlawanan, pengorbanan Pandjaitan dapat dimaknai sebagai usaha menjaga kehidupan bangsa agar tetap berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ketujuh makna filosofis pengorbanannya, kematian D.I. Pandjaitan mengajarkan bahwa umur manusia terbatas, tetapi nilai pengabdian dapat melampaui umur manusia itu sendiri. Tubuh manusia akhirnya kembali kepada tanah, tetapi keteladanan dapat terus hidup dalam ingatan generasi berikutnya. Disinilah hakikat kepahlawanan. Manusia boleh gugur, tetapi nilai perjuangannya tidak boleh mati. Seorang pahlawan bukanlah manusia tanpa kelemahan. Ia adalah manusia yang ketika berhadapan dengan pilihan antara kepentingan dirinya dan tanggung jawab yang lebih besar, memilih untuk tetap berdiri pada nilai yang diyakininya. Kedelapan, inspirasi bagi generasi sekarang. Kisah D.I. Pandjaitan relevan bagi kehidupan masa kini. Kita mungkin tidak berada di medan perang, tetapi setiap orang memiliki medan perjuangan masing-masing. Seorang pemimpin berjuang melalui kejujuran dan tanggung jawab. Seorang guru berjuang melalui pendidikan. Seorang pekerja berjuang melalui profesionalisme. Seorang pengusaha berjuang melalui usaha yang jujur dan menciptakan lapangan kerja. Seorang warga negara berjuang melalui kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, semangat kepahlawanan tidak harus diwujudkan melalui senjata. Ia dapat diwujudkan melalui kejujuran, kerja keras, disiplin, keberanian, dan pengabdian. Kesembilan, kesimpulan. Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan adalah salah satu tokoh yang meninggalkan warisan penting bagi sejarah Indonesia. Ia gugur dalam usia relatif muda, tetapi kehidupannya memberikan pelajaran panjang tentang keberanian, iman, disiplin, integritas, loyalitas, dan pengorbanan. Filosofi terpenting dari perjalanan hidupnya adalah kehormatan tidak terletak pada panjangnya usia, tetapi pada nilai yang diberikan selama hidup. Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan telah meninggalkan dunia, tetapi pengabdiannya tetap menjadi bagian dari sejarah bangsa. Ia mengingatkan kita bahwa jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, keberanian adalah keteguhan hati, dan hidup akan menemukan maknanya ketika dipersembahkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan gugur sebagai manusia, tetapi dikenang sebagai teladan pengabdian kepada Indonesia.